Mulai ada peningkatan, tapi hukum alam yang lemah akan tergantikan. Milestone 5, lebih baik kasih waktu dulu yang agak panjang, sama halnya seperti Alberto, Stefano Beltram, Tyrone Delfino, Gustavo Franca, bahkan Matteo Pocijan, yang pada akhirnya memperlihatkan kualitasnya, atau sudah tidak ada waktu lagi, tidak ada kesempatan lagi, karena Persib Bandung harus back-to-back juara di musim sekarang, dan kita butuh pemain yang kontribusinya besar kepada Persib Bandung. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh sealam dunia, dimanapun kalian berada, milestone 5 hari demi hari, pertandingan demi pertandingan, sudah mulai memperlihatkan kualitasnya gitu kan. Jadi ada peningkatan. Bahkan Coach Bojan Hodak juga bilang, milestone 5 sekarang mulai pede dikit demi dikit. Ini saya berbicara bukan karena milestone 5 nyiptain assist semalam ya Bobotoh. Bahkan saya sebelumnya juga pernah bikin konten khusus membahas milestone 5, dan saya adalah orang yang paling sangat penasaran kepada milestone 5. Sama halnya seperti penasaran saya kepada Tyrone Delfino dulu. Karena gini Bobotoh, pemain alus mah mau bisa dibohong. Beda dari segi sentuhan, dari bagaimana dia membuka ruang, itu beda. Beda pokoknya membedakan mana pemain alus, mana pemain butut. Cuman ayah pemain alus teh anu belum bisa menunjukkan permainannya, mungkin karena hilang sentuhan, karena sebelumnya cedera, sehingga ritme permainannya hilang. Contoh, milestone 5, nganggur tuh bro, 8 bulan. 8 asa 11 bulan gitunya, saya lupa deh. Ya otomatis, dia agak bagegeg lah muncul bahasa Sunda nama ketika harus main bola lagi, apalagi dengan ritme permainan yang cepat seperti di Liga Indonesia. Jangankan dulu jauh milestone 5. Coba kalau seandainya Bobotoh lihat permainan David da Silva semalam. Jelas David da Silva memberikan kontribusi kepada salah satu gol Persib Bandung yang diciptakan oleh Tyrone Delfino, itu berawal dari pergerakan David da Silva. Tapi kalau seandainya kita bandingkan David da Silva sebelum cedera dan debutnya semalam setelah cedera, itu jauh pisan. Gregetnya gak ada, body charge-nya gak ada, sprint pendeknya gak ada, otak-atiknya gak ada, tewani duel, entah itu duel untuk menyerang atau juga bertahan. Bukan artinya David da Silva butut, tapi karena David da Silva baru pulih. Dia belum bisa memperlihatkan kualitas terbaiknya secara 100%. Dia masih ada ritme permainan yang belum padu lagi, sehingga David da Silva mainnya bagegeg siga malam. Nah, apalagi milestone 5. 8 atau 11 bulan, saya lupa lagi, nganggurnya, jadi otomatisnya bagegeg ketika datang ke Persib itu bukan siap untuk bertarung, tapi malah dipakai untuk pemulihan. Itu milestone 5 menurut saya ya, Bobotoh sealam dunia. Tapi jika dari segi individu, terlihat milestone 5 ini adalah salah satu pemain yang bagus. Sama halnya seperti yang pernah saya statementkan dulu kepada Tyrone Delfino ketika begitu banyak Bobotoh mengecam untuk Persib Bandung tong mawa balik Delfino, biarkan di Spanyol, biarkan di Thailand, tapi saya masih kekeh penasaran itu karena dari skill bagus, dari CP bagus, milestone 5 juga dari CP bagus juga Bobotoh. Sebelum main di Persib Bandung, CP-nya itu luar biasa bagus. Cuman memang karena tadi faktor lama tidak bermain, adaptasi yang sehingga butuh waktu lama, Persib Bandung juga bisa dibilang belum menemukan kerangka terbaiknya karena ketika Mark main, DDS cedera, Mark bisa main, lain cedera, sehingga Persib itu terus bongkar pasang pemain, sehingga bentuk permainannya belum benar-benar 100% didapatkan. Itu juga menyebabkan milestone 5 sulit berkembang karena pada akhirnya harus dimainkan sebagai posisi nomor 9. Dan ketika dia mainkan di posisi nomor 10 atau 11 di sayap, sama halnya seperti Cio Alves, dia cukup lumayan. Tapi memang milestone 5 memberikan kontribusi di pertandingan semalam, memberikan assist gitu kan yang sangat-sangat ciamik, pas pisan dengan momen lompatnya Tyrone Delfino. Cuman jika secara keseluruhan kita harus akui mungkin masih standar-standar aja lah, masih standar-standar aja, belum yang benar-benar menonjol, cuman karena malam ketutup dia ngasih assist sehingga udah mulai dilihat lah oleh Bobotoh, termasuk oleh saya juga gitu. Nah, yang jadi masalahnya Bobotoh, milestone 5 ini
dikontrak 1 musim kalau saya gak salah sama Persib Bandung, dan opsi perpanjangan di musim selanjutnya gitu kan, 1 musim lagi perpanjangan. Nah, kalau memang kontraknya itu benar 1 musim, otomatis di putaran kedua Mailson 5 belum bisa digantikan, kecuali kalau Persib Bandung misalkan aya ieu penggantina leuwih alus, Mailson 5 mainna kieu kene, ya udahlah kita gantikan saja gitu kan, teu naon sesa kontrakna kita bayar, karena kan Persib mah duitna loba, harus diakui. Dulu juga ketika masalah Taywan Delvino dan juga Lepi Madinda kan Wahaji Umum mah bilangnya nggak apa-apa kalau Bojan mau dua-duanya, kita kontrak aja dua-duanya, kita bayar senang gitu kan. Jadi duitnya loba, walaupun memang kamari-kamari senah mah rada hese duit karena ngontrak pemain anu malula, juga sekarang training center belum beres-beres dan segala macamnya, duka lah masalah itu, namanya internal Persib yang lebih tahu. Cuman sekali lagi kalau seandainya memang Mailson 5 dikontrak sampai 1 musim ke depan, ya otomatis di putaran kedua belum bisa digantikan karena masih ada kontrak, kecuali ya tadi Persib Bandung siap menanggung sisa penalti yang bisa diberikan kepada Mailson 5 karena diputus kontrak dalam tanda petik secara sepihak oleh Persib Bandung. Nah, kemarin juga sebenarnya di ketika pertandingan melawan apa ya, saya lupa lagi, pas ACL Lion kalau saya gak salah ya, Lion City, udah mulai ada warning dari Wahaji Umum, katanya Persib akan menyiapkan pelapis David da Silva untuk seorang penyerang. Cuman waktu itu belum muncul tuh apakah namanya siapa, pemain asing atau pemain lokal, kita juga belum tahu. Cuman kabar mencuat, rumor mencuat, pemain ini akan menggantikan seorang Mailson 5. Tapi ya tadi skemanya, kalau seandainya benar digantikan, otomatis berarti pemain asing. Tapi Wahaji Umum juga bilang waktu itu, atau manajemen juga bilang, tidak akan terburu-buru karena perjalanan Persib di Liga ini masih sangat panjang, pengen lihat dulu juga apakah seorang David da Silva kembali pulih dan kembali kepada performa terbaiknya atau tidak. Seperti itu dulu katanya, dilihat dulu. Cuman kalau menurut saya, dan jika boleh menyarankan, dan mungkin Bobotoh juga setuju, saya rasa untuk pelapis David da Silva harus ada. Walaupun kita memang punya Dimas Drajat yang benar asli nomor 9, tapi kita harus akui kalau David da Silva malah cedera terus, Dimas juga kadang dipanggil timnas, kelelahan, kartu merah dan segala macamnya, ya kita juga harus memiliki pelapis yang sepadan. Tinggal nanti nyari nih apakah asing atau lokal. Yang kalau seandainya asing, otomatis harus ada 1 pemain asing yang dihempas sing jauh gitu kan, Bobotoh. Padahal Mailson 5 ini dulu pernah ditanya Coach Bojan Hodak, nah, kudu Mailson 5, ya Bojan Hodak, kurang lebih gitu lah. Dan Bojan Hodak bilang, ada yang merekomendasikan katanya, kita lihat dan free transfer statusnya, dan CP-nya juga lumayan bagus, terus Mailson 5 ini bisa menjadi pelapis untuk dynamic duo, Ciro Alves atau juga David da Silva. Itu pernyataan dari Coach Bojan Hodak ketika pada akhirnya slot pemain asing terakhir diberikan kepada Mailson 5. Jadi harapannya Mailson 5 ini bisa menjadi pelapis bagi David da Silva dan Taywan Delpino. Jadi kalau seandainya kita ngomongin pelapis, seharusnya udah ada. Cuman masalahnya pelapisnya ini sepadan atau enggak. Nah itu aja Bobotoh yang membedakan. Jadi menurut Bobotoh ya, Mailson 5 alangkah lebih baiknya diberikan waktu aja dulu bersama Persib Bandung sampai kontraknya habis, atau harus digantikan karena Persib Bandung butuh pemain yang benar-benar kontribusinya besar. Kalau menurut saya sih, kalau memang masih ada kontrak, lebih baik dipertahankan dulu dengan syarat Mailson 5 ada terus peningkatan, dan yang kedua, starting line up udah benar-benar pakem. Contoh David da Silva sekarang udah pulih, dia udah benar 100% pulih, bisa bermain dalam tanda petik, udah tidak akan cedera-cedera lagi lah, kecuali ya di depan kita juga belum tahu gitu. Cuman secara historis cedera yang kemarin tidak akan kumat, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya kondisinya seperti itu, menurut saya cukup berikan dulu waktu Mailson 5 untuk terus mengembangkan permainannya bersama Persib Bandung. Tapi kalau Mailson 5 memang malah tidak ada peningkatan, atau salah satu starting line up Persib yaitu Dimas Drajat atau juga David da Silva tak kunjung sembuh 100% atau tak kunjung memperlihatkan performa terbaiknya seperti sebelum cedera, ya harus gerak cepat juga. Persib di putaran kedua harus nyali lagi striker, karena kita bisa back to back juara, peluangnya sangat besar di musim sekarang.
Segitu dulu Boboto untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.